Shalom, welcome to Early Morning Devotion. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab kasih Yesus baik dan dahsyat. Mari berpegang pada Yesus lebih lagi. Amin. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik.
hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa. Ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa. Ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau ya Bapa. Ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku menyembah-Mu Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan dalam hidupku.
hidupku selalu, dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Mari saat ini kita akan membaca bersama di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kita akan baca ayat yang pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, ini adalah ucapan Daud yang luar biasa. Sebagai seorang gembala, Daud sangat mengenal karakteristik seekor domba. Dari pengalamannya sebagai seorang gembala inilah dia akhirnya memposisikan dirinya sebagai seekor domba dan Tuhan adalah gembalanya. Kemudian terucaplah ayat yang luar biasa ini, yaitu Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, maka kita tidak akan kekurangan makanan, perlindungan, kedamaian, dan sebagainya. Suatu ketika saudara ada seorang anak kecil, anak sekolah minggu, disuruh oleh gurunya, diberi tugas oleh gurunya untuk menghafalkan Mazmur 23. Nah, minggu depannya ketika anak ini sudah kembali ke kelasnya, dan gurunya memberi kesempatan pada anak ini untuk menghafalkan kembali, maka majulah anak ini ke depan kelas dan dia berkata, Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, Dia segalanya bagiku. Mungkin kata-kata ini mengejutkan karena tidak ada kata-kata Dia segalanya bagiku dalam Mazmur 23. Tetapi rupanya anak ini setelah membaca Mazmur 23 ayat 1-6, dia menyimpulkan bahwa ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembalanya, maka Tuhan itu segalanya bagi dia. Segalanya, dia pencukup segala kebutuhan hidupnya, dia pencukup segala makanan kita, sandang kita, minuman kita, kedamaian kita, perlindungan kita, dan semuanya itu sudah tercakup di dalam Mazmur 23 ayat 1-6 ketika kita menjadikan Yesus sebagai gembala kita. Saudara, kali ini kita akan mengenali dua karakteristik dari seekor domba. Dari beberapa karakteristiknya kita ambil dua saja. Satu, domba memiliki ketergantungan yang sangat besar kepada gembala karena ketidakmampuannya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, yaitu perlindungan, makanan, minuman, sandang dan kandang dan pengobatan. Jadi domba adalah binatang yang sangat tergantung pada gembalanya. Karakteristik yang kedua, domba itu sangat lemah. Seekor domba tidak memiliki senjata seperti bunglon yang bisa berubah warna untuk melindungi dirinya dari musuh. Domba tidak bisa lari cepat ketika ada musuh. Domba juga tidak memiliki senjata untuk menyerang musuh.
Domba sama sekali tidak bisa mempertahankan dirinya dan benar-benar bergantung sepenuhnya kepada sang gembala. Domba tidak memiliki pertahanan tubuh, tidak seperti binatang lainnya yang memiliki pertahanan tubuh seperti singa, harimau. Itu pertahanan tubuhnya ada pada taringnya yang tajam dan kuku-kukunya, atau burung raja wali pada cakarnya yang tajam. Nah, domba tidak memiliki pertahanan tubuh sama sekali. Jadi dia adalah binatang yang lemah. Kembali pada ayat yang keempat tadi dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Apa yang dilakukan domba bila datang binatang buas yang akan menerkamnya ketika dia berada dalam lembah kekelaman? Dikatakan tadi bahwa salah satu karakteristik dari domba adalah mereka itu binatang yang sangat lemah. Mereka sangat bergantung kepada gembalanya. Ketika binatang buas datang hendak menerkamnya, domba itu hanya memastikan bahwa dia berada di dekat sang gembala. Jadi ketika dia berada dalam lembah kekelaman dan ada binatang buas yang akan menyerangnya, satu yang dilakukan oleh domba adalah dia memastikan bahwa dia berada dekat dengan sang gembala. Mengapa saudara? Karena dia percaya bahwa sang gembala yang akan bertindak untuk menolongnya. Karena dia termasuk binatang yang lemah, tidak punya pertahanan tubuh. Jadi dia hanya mengandalkan sang gembala. Ketika ada binatang buas hendak menerkamnya, dia hanya memastikan bahwa dia berada dekat dengan sang gembala. Dan dia percaya bahwa gembala itulah yang akan bertindak untuk menolongnya. Domba yang berada dekat dengan gembalanya akan merasa yakin bahwa sang gembala itu tidak akan tinggal diam ketika musuh hendak menyerangnya. Tapi gembala itu akan bertindak baginya. Dan sang gembala yang penuh dengan pengertian itu mengerti hal ini. Dan dia pun akan bertindak untuk menyelamatkan dombanya. Saudara, domba juga adalah binatang yang mudah takut. Karena tadi dia tidak punya pertahanan diri. Jadi dia mudah takut. Itulah sebabnya dia selalu berusaha untuk dekat dengan gembalanya. Kalau kita baca dalam Mazmur 62 ayat 1b. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Seperti inilah kita saudara. Kita dilambangkan sebagai seekor domba. Dan kemampuan kita juga terbatas dalam menghadapi masalah. Kita tidak akan mampu mengatasinya. Kita selalu memerlukan pertolongan dari Sang Gembala Agung kita, yaitu Yesus Kristus. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika ada masalah di sekitar kita? Pastikan bahwa hidup kita ini dekat dengan Tuhan. Pastikan bahwa kita ini selalu memiliki keintiman dengan Dia. Kita selalu hidup dalam doa, merenungkan firman Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita memiliki saat-saat teduh untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan percayalah ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, percayalah bahwa Sang Gembala Agung kita, yaitu Yesus Kristus, Sang Penolong, Sang Pembuat jalan keluar di tengah-tengah tidak ada jalan. Dia sanggup mengadakan mujizat yang ajaib bagi kita ketika kita sedang menghadapi masalah. Ketika kita percaya bahwa kita berada dekat dengan Yesus, kita hanya tenang berada di sisinya. Kita gak perlu takut ketika masalah itu datang. Kita hanya tenang seperti domba tadi di dekat sang gembalanya. Domba itu merasa tenang. Begitu juga dengan kita. Ketika kita berada dekat dengan Yesus, ketika masalah itu datang, kita akan merasa tenang. Karena kita memiliki Sang Penolong, Allah kita yang sanggup menolong kita itu ada berada dekat dengan kita. Suatu saat saudara, ketika Raja Yosafat ditantang oleh 3 suku yang bersekutu menjadi satu, yaitu Bani Moab, Bani Amon dan pasukan orang Meunim. Yosafat sadar bahwa kekuatan pasukannya itu jauh dibanding dengan kekuatan musuh.
Dan dia sadar dia akan kalah menghadapi kekuatan musuh. Tapi Yosafat sadar juga bahwa dia memiliki Allah yang berkuasa. Dia memutuskan untuk mencari Tuhan. Dia memutuskan untuk berdoa puasa. Dan dalam doanya dia berkata seperti ini. Tuhan, kami tidak mempunyai kekuatan yang besar untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Mata kami tertuju kepadamu. Seperti seekor domba ketika datang musuh yang hendak menyerangnya. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan karena dia termasuk binatang yang lemah, tidak memiliki pertahanan diri. Tapi satu yang dilakukan oleh domba, yaitu memastikan bahwa dia berada dekat dengan sang gembala. Dan dia hanya menengadah memandang gembalanya. Dan gembala itu mengerti bahwa domba ini perlu pertolongan. Maka gembala itu akan turun tangan menolongnya. Begitu juga dengan Yosafat. Ketika dia menghadapi ancaman dari 3 bangsa yang bersekutu menjadi satu. Dia merasa tidak berdaya. Tidak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Oleh sebab itu Yosafat hanya berdoa puasa. Dan dia berkata, Tuhan, aku gak bisa melakukan apa-apa menghadapi laskar yang besar ini. Tapi aku hanya bisa memandang kepadamu. Sebab aku tahu pertolonganku itu datang daripadamu. Dan akhirnya saudara, Tuhan berkata, jangan kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang berperang, melainkan aku, kata Tuhan. Seperti domba tadi, bukan domba itu yang berperang melawan binatang buas yang akan menyerangnya. Tapi gembala itu yang turun tangan. Begitu juga dengan kita. Ketika kita menghadapi masalah, kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa, kita meminta tolong. Percayalah bahwa Tuhan yang akan bertindak untuk kita. Seperti Tuhan berkata pada Yosafat, bukan kamu yang berperang, tapi aku yang akan berperang ganti kamu. Saudara, ketika Allah bertindak, maka musnahlah semua musuh dari Yosafat yang besar jumlahnya itu. Nah, sekarang masalah apa yang sedang saudara hadapi? Saudara mungkin merasa tidak mampu, saudara sudah lelah, sudah banyak usaha yang saudara lakukan tapi belum juga menemukan titik keberhasilan. Dan saudara sudah capek. Nah, ingat. Sadar dan ingat bahwa kita memiliki gembala agung yang sanggup menolong kita, yang sanggup melepaskan kita, yang sanggup menyembuhkan kita. Datanglah kepadanya, berdoalah kepadanya, mintalah pertolongan daripadanya. Dan percayalah bahwa sang gembala agung kita, yaitu Yesus Kristus, dia akan turun tangan menolong kita. Hiduplah dekat dengan dia seperti domba itu. Dia selalu memastikan bahwa dia berada dekat dengan gembalanya. Begitu juga dengan kita. Hiduplah dekat dengan Tuhan. Milikilah keintiman dengan dia. Milikilah saat teduh setiap hari dengan Tuhan. Di mana kita bisa membaca, merenungkan firman-Nya. Berdoa, menyembah dia, memuji dia. Pastikan kita memiliki keintiman dengan dia. Dan hidup kita dekat dengan dia. Maka ketika masalah itu datang, kita hanya menengadah kepada dia. Dan dia akan turun tangan menolong kita. Menyelesaikan semua permasalahan kita. Di dalam Keluaran pasal 14 dikatakan, Tuhan yang berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bagi kita yang memiliki keintiman dengan Tuhan, bagi kita yang memastikan bahwa hidup kita ini dekat dengan Tuhan. Ketika masalah itu datang menimpa kita, kita hanya memastikan bahwa kita ada dekat dengan Tuhan. Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa, yang sanggup menolong kita. Maka ketika kita menengadahkan kepala kita kepadanya, kita menaikkan doa kita kepadanya, kita meminta pertolongan kepadanya, maka dia akan bertindak untuk kita. Dan dikatakan tadi, dia yang akan berperang bagi kita. Dan kita hanya diam saja. Tuhan yang akan berperang, menolong kita, menyembuhkan kita, melepaskan kita, memberikan kemenangan pada kita.
Dan ketika kita percaya kepadanya, pertolongan itu akan kita terima daripadanya. Karena dia yang akan berperang ganti kita. Dan kita hanya diam saja menyaksikan pertolongan Tuhan yang ajaib itu terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara, sadarilah dan percayalah setiap saat bahwa sebagai seekor domba kita tidak pernah sendiri. Tapi kita punya Sang Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus, yang selalu menyertai kita. Dan dengan keperkasaannya dia akan memberikan kemenangan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami mempunyai Gembala Agung yang sangat mengerti akan keadaan kami. Gembala Agung yang selalu bertindak menolong kami ketika kami menghadapi masalah. Oleh sebab itu tolong kami Tuhan, supaya kami boleh selalu memiliki keintiman dengan Engkau. Kami selalu hidup dekat dengan Engkau. Karena hanya dekat dengan Engkau saja kami tenang. Kami tidak perlu takut menghadapi apapun juga, masalah apapun juga. Karena ketika kami dekat dengan Engkau seperti domba yang dekat dengan gembalanya, dia tahu ketika masalah datang, Sang Gembala lah yang akan bertindak menolongnya. Begitu juga dengan kami ketika kami menghadapi masalah Tuhan, dan kami hidup dekat dengan Engkau, kami percaya bahwa Engkau yang akan bertindak menolong kami. Engkau yang akan berperang ganti kami. Dan kami akan diam saja menyaksikan kemurahan-Mu, menyaksikan kemenangan yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya sepanjang hari ini kami selalu ada dalam perlindungan-Mu. Kami percaya sepanjang hari ini apapun yang kami lakukan, Engkau membuatnya berhasil. Dan biarlah berkat dari Bapa, kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua sampai Maranatha Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.